ada beberapa peristiwa atau kasus bernuansa agama yang pernah terjadi di Indonesia. Ini hanya beberapa contoh yang memang saya akui bahwa saya tahu bahwa banyak juga peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi yang saya sebutkan ini hanyalah sebagai contoh. Yang pertama, di tahun 2020 kemarin, baru-baru, tepatnya bulan November, kita dikagetkan dengan peristiwa pembantaian di Palu. Yang pertama itu peristiwa pembantaian di Palu. Peristiwa ini memakan korban 4 orang, dan 4 orang ini satu keluarga. Selain membantai 4 orang ini, juga para pelaku sempat membakar pos pelayanan gereja. Sekali lagi, sempat membakar pos pelayanan gereja. Akibat peristiwa ini, terpaksa 150 kepala keluarga dari desa itu namanya Desa Lembah Tongwa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak 150 kepala keluarga harus meninggalkan Desa Lembah Tongwa ini. Sekali lagi, pembantaian ini memakan korban 4 orang, dan selain itu mereka membakar pos pelayanan gereja. Ini salah satu bentuk terorisme terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Yang kedua, yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2016, yakni di Sumatera Utara, Medan. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Tanjung Balai. Berawal dari sebuah sikap protes mungkin bukan protes, sebuah permintaan dari seorang ibu bernama Meliana yang meminta supaya suara toa pada saat azan itu jangan terlalu keras, tidak boleh terlalu keras. Namun entah apa yang terjadi, kronologi peristiwa ini sudah menjadi isu yang lain yang sampai di telinga masyarakat. Akibat dari peristiwa ini, ada 3 vihara dan 8 kelenteng yang menjadi korban tindakan anarkis dari masyarakat. 3 vihara dan 8 kelenteng ini diobrak-abrik. Dalam kasus ini, Meliana dijerat hukum dengan vonis dia telah menista agama. Sekali lagi, dia divonis karena menista agama. Dengan demikian dia dipenjara kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
ya 1 tahun 6 bulan. Yang ketiga, kasus pembakaran pura yang terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa ini berawal dari isu, sekali lagi juga berawal dari isu yang mengatakan bahwa seorang mahasiswi setelah diperkosa oleh seorang polisi, sekali lagi berawal dari isu seorang mahasiswi beragama Islam setelah diperkosa oleh seorang polisi beragama Hindu, akhirnya tewas. Ini isu. Terhadap isu ini, kemudian masyarakat terluap dalam emosi dan berpuncak pada tindakan anarkis. Sehingga apa yang terjadi? Mereka membakar pura, juga membakar hotel, rumah-rumah orang Hindu, dan juga pasar swalayan. Sekali lagi, ini sebuah kasus yang berawal dari isu yang kemudian mencuat menjadi sebuah kemarahan atau luapan emosi dan berpuncak pada tindakan anarkis. Ini beberapa contoh kasus atau persoalan yang bernuansa agama. Terima kasih.